ke grand final dari wildcard ini. Bener banget, dan tetap ya sekali lagi ya, sebenarnya mereka harus lebih mencari kapital ya dengan poin perbedaan yang cukup jauh ya. Ya, dengan poin perbedaan yang cukup jauh, dan itu mungkin akan membuat kapital harusnya ya lebih fokus lagi bermain. Begitu juga dengan CVT yang tadi dengan 1170 poinnya hampir aja mendekati tim kapital. Tapi ternyata di Pochinok udah ada Jakarta Army dan One Crew yang bakal bertemu terlebih dahulu, karena di sana bakal terbagi lootingannya sepertinya. Cuma udah ada tim Quick ID juga di daerah pick yang bakal bertemu dengan tim Bontang ID. Di sini kita lihat Denjaka harus kehilangan satu personilnya lagi, di mana di situ Non dari Denjaka Stars bakal mendapatkan kill. Ternyata Betul. One Crew sudah mati oleh Ice Smith di sini, dan langsung aja Terkena lagi Denjaka. Betul sekali, ILPG sudah langsung terkenok, di mana udah ada Non yang terkenok juga. PES 90 dari BTG ini sangat ampuh sekali ya, di mana tembakan PES 90-nya ini langsung mengarah ke kepala nih, oh baby. Bener banget, dan sekarang ini bener-bener rapat banget ya di pick ya. Ya, rapat Terkenok sekali, dong tapi lagi. ini di Pochinok kita bakal bergeser terlebih dahulu, di mana udah ada Ice Speed yang dibalaskan dendamnya oleh Fase, Kid, dan RPL dari Jakarta Army H, di mana One Crew ternyata harus mati di sini. Bener banget, dan tersisa 9 tim nih Manggiskun. Ya, tersisa 9 tim. Sangat cepat ya, dan Scrugger juga berhasil diselesaikan. Udah ada 8 tim yang tersisa, di mana ternyata Capital dan Ciputat bertemu di awal-awal. Ini bakal menentukan ketika siapapun dari mereka yang gugur terlebih dahulu. Ini Bener banget. kalau ada satu orang yang mati aja terus muncul namanya, Iya. itu bakal ngenotis semua orang yang bermain di sini. Kita Bener lihat di banget. sini udah ada ciri khas yang bakal dilakukan oleh Capital, yaitu Mr. 13 yang menggunakan kalengnya. Harusnya CVT udah tahu bahwa musuh mereka adalah seorang Capital. Karena ada satu personil yang menggunakan kaleng dan muter-muter aja. Lihat betapa tenangnya tim Ciputat, nggak mau nembak, menunggu Mr. 13 melakukan kesalahan di sini, berusaha melakukan drifting menggunakan kaleng biru, tapi enggak. Karena Masih bakal selamat ya? Masih selamat, tadi hampir aja mobilnya hancur, dan di sini ternyata Mr. 13 sudah mendapatkan posisi terbaiknya ketika 3 pemain dari Capital tidak bergerak sedikit pun, dan di sini Mr. 13 hampir aja Sekarat. hampir sekali kenop di sini. Jam Cukup kan, terkenop dan satu orang. di sana Noob, di mana Mr. 13 membuka peluangnya. Bima 3 sejarah. pemain langsung Capital bergerak melindungi Mr. 13 Terkenop dan dan lagi terkenop 2 orang. lagi di sana. Hati-hati. Mr. 13 hampir aja mendapatkan 2 kenok. Betul. Dan di sini CVT tersisa 1 orang Manggiskun. Betul kali, 1 orang dari Rebel, ternyata CPT berhasil, Capital berhasil memenangkan pertempuran yang melawan Ciputat. Gue hampir speechless, gue bingung mau ngomong apa, karena pertarungan yang dilakukan oleh Mr. 13 melawan 1 squad. Bayangin, 1 orang melawan 1 squad, berhasil dia mainkan dan langsung di-dep sama Mr. 05. Bener banget, lagi-lagi Bima Sakti sekarang menjadi salah satu tempat yang bersejarah, di mana 2 tim yang berhasil mengumpulkan 2 boya masing-masing itu bertempur di early game. Itu dia. This is the moment ya. Yap. Wild card moment, di mana Capital versus Ciputat yang sudah mendapatkan 2 buya tadi sudah disebutkan oleh Baby. Ini bakal melekat di pikiran gue nanti sampai di grand final, kalau ya Capital lolos masuk ke grand final. Bener banget. Wah, ini bakal diceritain terus sih sama komunitas, kayak gimana kejadiannya Aura Xcode dengan Nata ya, yang waktu itu di Royal Combat 2 di Lost Bracket. Iya. Ya kan, habis itu tiba-tiba Xcode naik ke grand final Jakarta Nasional, habis itu menang ya. Wah, kita lihat di sini ternyata udah ada SFI Momok yang sepertinya bakal melakukan healing terlebih dahulu di daerah CVR. Perlu diingat, Capital dengan kemenanganmu tadi belum tentu memenangkanmu di klasmen, karena masih ada tim-tim lain yang mereka harus ratakan. Benar gitu. banget. Karena ini masih 7 tim 27 pemain, walaupun ya ini lebih cepat ya untuk zona seperti ini ya. Ya, dan ini zonanya akan bergerak di daerah Kota Tua. Ini pusat zonanya di Kota Tua ya, karena gue sering banget turun di Kota Tua kalau main Bermuda, dan zona ini sering sekali tampil di sini. Zona seperti ini biasanya bisa bergerak Kota Tua ataupun Captain, tapi kita lihat di sini bakal bergerak terlebih dahulu. Chanzu dengan kaleng birunya bakal turun juga, karena udah dari belakang ditembakin begitu aja udah Defrost, tapi di sini Defrost bakal terkena hit cukup banyak, dan Chanzu bakal langsung melancarkan tembakan menggunakan SM8-nya. Dan gue gak ngerti kenapa Frost gak megang senjatanya sama sekali, karena langsung terkena
begitu aja. Terkena Pas 12 dari Force tidak cukup ampuh. Wow, Chanzu udah mulai melakukan killing di sini. John dan Kobe, dua orang pemain kuat dari SF harus mati di sini. Kita lihat Momok bakal langsung bergerak mendekat menggunakan kaki pinnya, di mana di sini berusaha mengincar kepala dari para pemain Denjaka di sini, oh baby. Bener banget, tersisa 2 orang yang mana Chanzu pun udah cukup sekarat ya tadi ya. Ya, sudah cukup sekarang di mana di sini kita lihat Momok berusaha melakukan tembakan Dikepung dan orang. hampir aja 2 orang dari Denjaka. Nice play dan ternyata Momok harus mati di sana di mana Chanzu dengan XM8 yang berusaha melakukan bidikan terhadap tim pemain Denjaka yang pakai kostum gurita. 3 pemain ini tersisa di mana mereka nggak bakal ngelepas Chanzu sendirian. Dan harusnya mereka udah tahu ya kalau Chanzu itu cara larinya adalah pakai zipline. Wow, Betul, langsung diturunin gitu langsung diturunin. aja. Nggak pakai Nothing lama, tulus. nggak pakai rem, nothing tulus karena bakal ada junction yang ditabrak Tertabrak aja. satu orang. Neo betul sekali dan ternyata Mr. 05 berhasil memasang blue di sana dan baik sekali. Udah ada 2 lawan 1 di sini. Lompat kanan kiri di mana keras bakal Masih tapi selamat. begitu aja. Udah ada Maneng dari luar, pembegalan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kapital di mana di kita lihat Tactical Army tidak bisa bergerak kemana-mana. Mr. 05 hampir aja masih Ada pelontar. Ada Hati-hati. pelontar. Hati-hati di sini M79 dari Riz masih ada 1 pelurunya, 2 pemain dan pelontarnya kejauhan mengenai Mr. 13 dan ternyata tersisa 2 1 orang pelurunya dari Kapital. Betul sekali, tersisa 1 orang dan M79-nya masih ada. Cupai apakah tidak bisakah? nge-heal dulu. Iya, Cupai gak ngambil dulu, bakal dia Betul. terlebih dahulu. Di mana di sini Cupai bakal blunder dan udah ada M79 yang dipegang dan dia nggak tahu kalau masih ada 1 lagi yang bakal bisa di revive di sini. Wow, bakal bahaya sekali bagi Kapital. Di mana ini akan dramatis sekali dan bakal langsung dia begitu aja di mana Cupai ternyata masih hidup dan Berhasil Riz knockdown. udah di Riz. knockdown dan sisa 1 orang dari Vin dan ternyata harus knock di mana ada 1 orang lagi hampir Berhasil aja mendapatkan headshot. Kapital mati oleh tim Tactical Army. Sangat dramatis. Manai dan Mr. 05 harus mati di sini. Betul. Wow, sementara itu Kids juga sudah mati ya. Iya. Udah kenok sih lebih tepatnya Udah karena kita lihat kenok. di sini RPL bakar lari terlebih dahulu di mana masih ada Indo Papua yang tersisa 3 2 orang. pemainnya. 3 pemain ya. 3 pemain kalau gue perhatiin oh baby, di mana dari masing-masing tim yang bermain di wildcard ini Betul. gak ada satupun tim yang masih lengkap. Iya, benar banget nih. Udah kayak saling gugur satu sama lain ya. Ya, kehilangan pemainnya tapi masih bertahan dengan nama tim yang dia bawa karena di sini gue lihat masih ada 5 tim di mana di sini ada Indo Papua yang juga sudah kehilangan 1 personilnya. Betul. Terus sudah ada Wik Bontang ID dengan 3 pemainnya juga. Lalu ada Kapital yang tersisa 2 pemain itu. Bener banget Mang Iskun, dengan zona sebesar ini di game kelima fase wildcard 5 tim 13, hanya 13 pemain di zona sebesar ini. Wow, zona yang sangat besar ya. Dimana di sini Cupai dengan Mr. 13, 2 pentolan atau 2 raser yang dimiliki oleh Kapital, di mana mereka bakal memperjuangkan skor akhir dari tim Kapital. Akankah kedua personil dari Kapital ini mendapatkan buya atau hanya mengandalkan placement point aja? Placement point, iya benar banget nih. Kita lihat sendiri di sini ini benar-benar masih besar banget. Semua tim yang main di sini adalah benar-benar barbar dan nothing tulus ya. Barbar dan nanti tulus dari game ke-1 ya. Iya, Perlu dari diingat, game ke-1. Dari game ke-1 para pemain yang main di wildcard ini benar-benar nggak pakai rem ya. Dimana kalau mereka ngelihat satu squad yang udah ada di depan mata itu mereka kayak langsung pilihannya cuma 2. Menganalis berapa ada pemain di sana atau tabrak langsung. Nah, kita lihat di sini nih ternyata tim Wik Bontang ID itu masih lengkap Pak. Langsung ditahan pakai gluon dan bakal Tertabrak dijuggling 1 orang. begitu aja. Dijuggling betul sekali oh baby karena Bang bakal langsung terkena di sana dan langsung dia dicoba menggunakan Kapupin dan cepat sekali Bandit mendapatkan killnya kembali dan ternyata masih ada Denjeka dari Denjeka Kaleng di sini bakal langsung maju begitu aja di mana Join to ADM fight ya. guys. Betul, dan BTG sudah mendapatkan headshot kembali di mana Dul berhasil dihidupkan. Akankah tim Wik Bontang ID mendapatkan buya karena masih ada 4 personilnya yang lengkap. Wow, bakar terheadshot di sana Berhasil bakal terheadshot di 1 orang. begitu aja oleh AD. Sedikit terlambat Ido berusaha melakukan backup fire tapi sepertinya udah ada BTG yang gak sabaran bakal langsung udah ada jump shot tapi gak kena di sana karena BTG bakal lompat-lompat doang, gak bakal menembakkan peluru sedikit pun karena bakal langsung Berhasil ketahuan lagi dengan menembak 1 headshot. orang. Baik sekali terkenok 1 Tersisa 2 orang. Tersisa 2 orang OBB di sini. Ade berusaha melakukan reload terlebih dahulu karena nyangkut di sini terkurung oleh Gluolnya sendiri dan ternyata Denjeka harus rata di
tangan. Tapi ternyata Kapital dengan sangat cepat. Kapital nggak pakai rem di sini, oh baby. Betul Melihat banget. satu peperangan di atas rumah orang kaya, Kapital langsung naik begitu aja dan membantai mereka semua. Langsung ditabrak ya. Mereka datang entah berantah, yang mana tim Wik Wik lagi versus sama tim Denjaka. Tahu-tahu setelah rata datang Kapital yang tadi terakhir posisi berada di CPR menggunakan kaleng biru. Betul banget. Wow, cepat sekali ya Kapital bergerak datang ke arah sana. Yang cepatnya adalah keputusan yang mereka ambil. Iya. Ketika mereka sedang perang itu kedengaran, lalu langsung mereka kayak oke, kita masuk aja karena nggak ada suara pelontar juga. Dan Iya. mereka langsung naik gitu aja nabrak karena belum memberikan waktu untuk tim itu sendiri, tim si Wik Wik Bontang ID sendiri ini ya melakukan healing. Dan ada sesuatu yang unik tadi XP8 Betul. menggunakan kaleng hitamnya Membantu ngebut, ya? langsung nabrak si kaleng birunya yang nyangkut ya. Yang nyangkut, iya bener Ya, banget. cukup baik ya driving skill yang ditunjukkan oleh tim Indopride X8 ya. Kalau dari awal tuh X8 selalu menunjukkan performa yang baik. Even kayak waktu di semifinal kemarin di grup D, di mana X8 tuh menjadi ujung tombak ya bagi tim Indo Papua, dan X8 juga Iya. yang berjasa besar bagi timnya membawa mereka ke fase wildcard. Wah, ini bener-bener keren banget sih. Ini 3 tim, 6 orang pemain, dan semua-muanya menggunakan kaleng. Yap, di mana 3 pemainnya itu adalah tim dari Indo Papua yang mungkin bakal bertemu dengan Kapital. Iya. Perlu berhati-hati di sini Kapital, karena kalian langsung turun, langsung bakal Langsung turun. dihancurkan. Gila ini Kapital bener-bener gak takut ya. Barbarian Padahal ya. ada M79 dong. Hati-hati, M79 nya udah dibidik. Di mana di sini kita lihat Mr. 13 bakal langsung memutar dan bakal langsung jatuh begitu aja, di mana X8 bakal Berhasil terangkat satu orang. 13 baik sekali. M79 baik. Hati-hati M79 Hati-hati. dan miss M79-nya Mr. 13. Kita lihat di sini berusaha bergerak dan kita lihat banyak sekali manuver yang dilakukan oleh Mr. 13. Di reload dulu Pak. Kita lihat di sini bakal langsung dihancurin begitu aja gulualnya kah? Oke, nggak bakal mau bergerak dari kanan karena udah ada Hati-hati. hati-hati Chan Yupin di sana. Padahal Berhasil. ternyata Kapital berhasil meratakan Indo Papua yang masih ada 3 orang. Itu berarti di zona ketiga tersisa 1 pemain lagi di wildcard ini. Kapital really on fire. Luar biasa Manggiskun. Kapital melihat mobil musuhnya, dia langsung turunin tanpa pikir panjang dan dia langsung open fire keluarin MP40-nya. Betul sekali, oh baby, di mana barbar gaming yang ditunjukkan oleh tim Kapital. Mereka nggak takut, di mana sudah terscan oleh UAV, salah satu pemain terakhir dari Jakarta Army RPL. Akankah RPL bakal membantai mereka dengan senjata andalannya yaitu M60 dan bakal di-death terlebih dahulu karena Betul. Kapital bakal menggunakan 2 mobil sekaligus. Di mana di sini Cupai bakal bergerak terlebih dahulu di dalam rumah sabun untuk melakukan healing sepertinya, karena di sini RPL bergerak dari luar zona, di mana ada 1 personil dari Kapital yang bakal bergerak memutar ya. Kalau dari awal gue Iya. lihat Cupai dengan si Mr. 13 ini adalah udara segar yang dimiliki oleh Kapital. Karena Betul. kenapa? Mekanik dari 2 pemain ini sangat baik untuk pertarungan jarak dekat. Bener banget. Dan mereka ini serasi ya, seperti jodoh player ya. Ya, seperti Tsubasa Misaki ya. Tsubasa Kalau- Ya, Misaki. kalau gue sering banget pakai istilah Tsubasa Misaki, dan Iya. inilah Tsubasa Misaki dari tim Kapital Esports, di mana 13 dan Cupai yang masih hidup dan melakukan kontes untuk terakhir kalinya, di mana M79 langsung dipegang oleh 13 yang di sini dia bakal Mengambil ngelupin phase lagi. dia. Ngambil Mengambil lagi. phase 3 yang lebih baru ya. Yap, phase level 3 yang lebih baru, di mana ternyata dia bakal pegang Glue terlebih dahulu, tapi ini bakal naik lagi ya. Ternyata di sini RPL, ini zonanya masih gede banget loh baby. Masih gede banget. Ini gue bener-bener takjub ya. Di game kelima semua pemain tuh bener-bener panas. Bener-bener panas. Lihat musuh langsung tembak, lihat musuh langsung tembak. Nah itu dia, langsung tembak semuanya sampai akhirnya tersisa 2 tim dan 2 personil dan serta 1 pemain. Ini agak aneh ya kalau gue lihat ya. Kenapa Ini tuh? baru masuk zona ketiga loh. Iya, masih Baru- besar banget ya. Masih besar banget gitu, dan ternyata zonanya berada di peak rumah labirin, dan ini bakal dimanfaatkan terlebih dahulu. 1 tembakan pecah dari Iya. RPL bakal nge-trigger Mr. 13 ataupun Cupai Iya. dan bakal langsung dibantai gitu aja. Wait, udah ada Bener tembakan banget. pancingan. Ini tembakan pancingan gue apal banget, di mana 13 selalu melakukan hal ini ketika ranked. Untuk kenapa? Memancing musuhnya atau membuat musuhnya bergerak ke arah yang Mr. 13 mau. Bener banget. Dan Lihat, ini lihat. tidak
tidak menutup kemungkinan untuk RPL berhasil mendapatkan Buya ya. Ya, betul sekali karena dua pemain ini tidak tidak menutup kemungkinan karena mereka bakal mati ya. Dimana di sini udah ada Groza serta M1014 yang dia pegang. Ada dua senjata dan udah ada step yang Hati-hati. kedengaran. Hati-hati tertin. Udah ada tembak-tembakan di sini. Hati-hati. Hati-hati di reload dan udah kelihatan di sini kita lihat RPL sudah mulai berlari. Tapi Mr. Tertin tidak menyadari sepertinya karena stepnya sedikit pelan dan Dia tempat persembunyian di ranked ya ini ya. tempat persembunyian di ranked. Dan kalau gue jadi si Kapital ya, harusnya gue sadar ketika zona udah sekecil ini. Dan Iya. kalau zonanya udah ketutup ya, gue langsung tahu di mana pos. Nah, ternyata terheadshot di sana Mr. 13 yang udah pegang M79. Blunder kembali dilakukan oleh Kapital Esport di mana di sini RPL udah ketahuan posisinya dan Cupai 1 lawan 1 1 lawan melawan 1. RPL. Benar sekali oh baby. Kita lihat gimana Cupai maksud gua bakal bergerak menuju box di arah rumah labirin dan langsung di end begitu aja RPL. Kita lihat gimana Groza yang dipegang oleh RPL. Akankah memenangkan pertarungan ini oleh Groza yang bakal dipegang oleh Cupai? Bakal jongkok dulu. Ini zonanya udah mulai keluar. Dimana ternyata Cupai lebih memilih untuk mengamankan zona sepertinya. Betul banget Oke, nih. ini bakal tunggu-tungguan sih. Iya, apalagi ini bener-bener wild card. Iya. Ini adalah grand final wild card. Siapa Iya. untuk menentukan yang lolos ke Indonesia Master? Lihat, Dan ini lihat. 1 lawan 1 Mang Satu Gisul. lawan satu dan ternyata tembakan yang dikeluarkan oleh Cupai tidak cukup akurat di mana tembakannya sangat ngasal di sini Cupai. Bakal ada kontes Groza di sini yang terkena headshot terlebih dahulu. Udah ada pukul-pukulan dari RPL kayaknya misklik Apa di sana. akan menjadi pukul-pukulan atau lepas senjata mungkin? Wah, Kita nggak Di akan sini tahu udah ya. ada sinyal pukul-pukulan ya Iya, dari RPL ya. udah ada Tapi sinyal ini pukul-pukulan udah ya. ada sinyal pukul-pukulan, tapi ternyata Cupai nggak mau karena kenapa? Fast win condition yang dipegang oleh Cupai itu udah ada di depan mata nih. Betul. Wah, ini bakal terkena hit cukup sakit di sana tapi nggak kena kepala. Kita lihat siapakah yang bakal menang di sini 1 lawan 1 menggunakan Groza dan Masih Groza juga nahanan. di mana Jakarta Army melawan Kapital di mana banyak pasang mata yang bakal melihat pertarungan ini. Hati-hati, Jakarta Army RPL. sudah mulai bergerak. Betul sekali RPL udah terkena hit yang cukup banyak di mana dia bakal melakukan hit Zona terlebih udah dahulu. sakit. Zona udah mulai sakit dan RPL nggak bakal bergerak dari tempatnya. RPL, hati-hati, Dan RPL. baik sekali keluar yang dilakukan oleh Cupai di sini dan RPL harus Memilih. tereliminasi. Iya. Capital Esport berhasil memenangkan wildcard dengan fast win condition. Sebelum kita bahas apa yang terjadi di sini, bakal ada pari